Hah? Oh, itu ya wi. Oh, bener gak apa-apa. Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 21 Maret 2022. Saya kembali melakukan penanaman bawang merah di lahan blok 2 yang seluas 120 ru atau 1680 meter persegi. Penanaman dimulai pukul 6 pagi. Saya dibantu oleh 5 perempuan dan 5 laki-laki. Sebelum penanaman dimulai, kami melakukan pembuatan sketsa jarak tanam 15 x 20 cm dengan jarak yang sangat akurat karena menggunakan kerek atau semacam garu begitu, sebagaimana terlihat di awal video tadi. Jarak tanam 15 cm itu yang lebarnya, kalau yang 20 panjangnya. Jadi bedengan lebarnya saya bikin sekitar 90 cm, maka panjangnya menyesuaikan luas lahan. Bibit yang saya tanam kali ini berasal dari masa tanam apitan untuk varietas Thailand. Masa tanam apitan artinya setelah masa tanam raya. Ini istilah yang sangat khas Nganjuk. Bibit yang saya sediakan 150 kg. Saya dapat harga 20.000 per kilogram, tapi karena saya titip kirimnya sehingga jatuhnya menjadi 21.000 per kilogram. Dari 150 kg itu ternyata terpakai sekitar 125 kg. Jadi ada sisa sekitar 25 kg sebagaimana akan terlihat di akhir video. Nah, setelah penanaman atau memasukkan bibit ke bedengan, ini seluruhnya ditutup memakai tanah tipis-tipis. Mengapa demikian? Karena setelah tanam saya akan lakukan penyemprotan herbisida kontak dan perat tumbuh. Herbisida kontak dan perat tumbuh itu adalah Gold dan Prol. Dosisnya akan saya tunjukkan pada video terpisah sehari setelah tanam yang akan juga saya dokumentasikan. Penyemprotan herbisida setelah tanam penting dilakukan daripada sebelum tanam, karena kalau sebelum tanam kemudian ketika membuat sketsa bedengan itu tanah akan kembali terkuak, dan itu sama halnya kita sia-sia menyepraikan herbisida pratumbuh. Nah, saya berani melakukan penyepraian setelah tanam itu karena sudah berkali-kali melakukannya, dan bagi saya terbukti lebih efektif. Persiapan lahan ini agak tergesa meskipun sebenarnya ada jeda 28 hari setelah panen pada masa tanam sebelumnya. Jarak 28 hari mestinya sangat cukup untuk melakukan olah lahan secara maksimal, tapi saya karena juga harus mengurusi 2 lahan lainnya di blok 1 dan blok 3, maka ini tergolong kurang maksimal. Jadi kemarin itu dirotari tapi tidak saya dokumentasikan, dan setelah dirotari turun hujan. Tadi pagi menjelang tanam subuh tadi juga hujan lagi, tapi alhamdulillah kondisi tanah sudah termasuk langsung kering airnya di parit, jadi tidak sampai menggenang. Nah, ini tidak saya berikan pupuk dasar maupun dolomit atau kalsium. Kalsium atau dolomit juga sebenarnya termasuk pupuk,
Kalau yang saya maksud pupuk tadi adalah misalnya NPK, fosfat, nitrogen, fosfat, dan kalium. Unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman itu tidak saya lakukan penaburan. Jadi pupuk dasar tidak, termasuk kalsium dolomit tidak. Mengapa demikian? Karena itu akan saya lakukan berbarengan atau bersamaan dengan pemupukan pertama melalui kocor. Jadi kalsium saya campurkan bersama pupuk untuk dikocorkan pada usia sekitar 7 atau 8 hari. Kondisi lahan yang cepat kering ini cukup menguntungkan bagi kami petani di daerah ini karena ya kami tidak perlu membuat parit yang begitu dalam sebagaimana kebiasaan kawan-kawan tani di Nganjuk, di Probolinggo, di Brebes, dan mungkin juga di Demak. Ini cukup ringan dari segi biaya. Untuk pengairan juga lebih mudah karena digenangi begitu saja. Nah, ini adalah sisa bibit atau benih setelah seluruhnya ditanam, dan ini saya ketika pulang saya timbang, ternyata bobotnya 24,5 dan anggap saja 25 kg. Artinya bibit yang saya tanam sebanyak 125 kg. Untuk ongkos retail atau memotong daun kering bawang merah pada bibit itu di tempat kami Rp1.500 per kilogram. Jadi saya mengeluarkan ongkos untuk 150 dikurangi penyusutannya sekitar 7,5 kilo, maka ketemu angka 214,5 atau Rp215.000 itu untuk biaya jasa retail daun kering bibit. Ini selesai sekitar pukul 11, jadi pukul 6, mulai pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam selesai. Tadi saya juga menyediakan sarapan sekitar pukul 7, antara pukul 7 sampai setengah 8 lah, dan kalau siangnya es teh. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan. Muatur sembah nuwun, salam. Enggak, pokoknya alon-alon. Aja setengah digelandang. Ora kok gelandang, kecelungo apa ora? Oh, kecelungo apa ora? Bah, wangi pinter ngaturnya Mbak Yan.